Halo para mahasiswa saya yang luar biasa. Ibu harap adik-adik tetap semangat ya dan selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan kalian ya. Walaupun dalam kondisi yang Anda harus di rumah terus, akan tetapi ya Anda harus bersyukur ya. Semoga keadaan ini akan jauh lebih baik. Nah, untuk minggu yang kemarin, saya sudah membahas tentang jurnal penyesuaian untuk CV Lu Keren. Ini ya, sebentar. Nah, yang ini ya. Sudah selesai dan dari ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian Anda disuruh membuat laporan keuangan. Nah, adik-adik, untuk membuat laporan keuangan ya, sebelumnya kan ada jurnal dulu sebetulnya. Ada jurnal ya. Sebelum ada jurnal itu ada bukti transaksi ya, siklus keuangan. Jadi ada transaksi, terus kemudian ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut dicatat. Ya, dicatat atau dijurnalkan. Setelah dijurnalkan, diposting ke buku besar. Nah, setelah dari buku besar akan ada saldo-saldo dari masing-masing akun. Nah, dari masing-masing akun akan masuk ke dalam neraca saldo ya, seperti yang Anda lihat yang ada di warna turquoise ini. Nah, pada soal CV Lu Keren tidak saya mulai dari transaksi, akan tetapi memang saya mulai dari neraca saldo. Siklus yang kesekian ya. Nah, dari neraca saldo ini, Anda disuruh membuat untuk penyesuaiannya dan laporan keuangan ya. Untuk jurnal penyesuaiannya sudah, kita lanjut laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, adik-adik dibantu yang namanya neraca lajur. Ini sebetulnya sudah ilmu kuno ya. Akan tetapi ini menjadi jembatan Anda untuk membuat laporan keuangan lebih teliti lagi. Ini ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan neraca. Jadi ada 5 kolom. Ya, untuk neraca saldo isinya apa? Untuk neraca saldo adalah Anda pindahkan dari soal ya, atau neraca saldo dari buku besar. Jadi buku besar itu kan berisi saldo-saldo dari setiap akun, akun kas, akun piutang dagang, akun persediaan, peralatan, perlengkapan, semua akun itu ada saldonya, terus kemudian dimasukkan atau diringkas menjadi neraca saldo. Nah, ini adik-adik neraca saldonya. Ini angka 75.000 ya. 90.000, sewa dibayar di muka 29.500 dari mana? Dari neraca saldo yang ada di soal ya. Nah, ini. Yang ada di soal ini, yang saya blok biru turquoise ini saya pindahkan. Tinggal pindahin aja, nggak usah dihitung, nggak usah diapa-apain. Ya, tinggal dipindahkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Anda lihat kolom yang neraca saldo. Nah, kemudian tambahkan kolom untuk penyesuaian debit kredit. Nah, kolom penyesuaian debit kredit ini Anda isi sesuai dengan penyesuaian yang terjadi. Bila mana dia jurnalnya ada akunnya ada di debit ya debit, kalau kredit jadi kredit ya. Contoh, beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan ada di debit, perlengkapan ada di kredit. Yuk kita cari. Akun beban perlengkapan mana ya? Beban biasanya agak di bawah ya. Nah, beban perlengkapan Anda masukkan di debit. Ini debit ya. Terus kemudian untuk akun perlengkapan ada di kredit 11.000. Itu contohnya seperti itu. Yuk kita lanjut lagi. Ikhtisar laba rugi dan persediaan awal 70.000. Ini menghapus saldo awal.
ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya di neraca saldo itu belum ada, maka Anda tambahkan untuk beban perlengkapan, ya, ikhtisar laba rugi, akumulasi penyusutan gedung, dan sebagainya. Ini akun-akun tambahan yang Anda bisa tambahkan di sini. Jadi pada saat neraca saldo itu belum ada akun ini saya blok ya. Saya blok warna kuning. Ya. Akun-akun ini belum ada. Ya. Akun-akun ini belum tampak sewaktu Anda membuat neraca saldo. Itu adalah tambahan. Tambahan ketika Anda sudah membuat jurnal penyesuaian, terus kemudian dari jurnal penyesuaian, nah mana yang belum ada, Anda tambahkan di sini. Oh, beban perlengkapan nggak ada di sebelumnya. Ikhtisar laba rugi juga nggak ada, beban penyusutan nggak ada, akumulasi dan sebagainya. Ini adalah akun-akun baru yang timbul karena adanya penyesuaian. Nah, ketika Anda sudah buat, ya, silakan angka-angka tersebut dimasukkan. Ya, ini contoh. Tadi ya, ikhtisar laba rugi dan persediaan awal. Ikhtisar laba rugi pada saat menghapus saldo awal itu ada di debit, yaitu 70.000. Nah, ketika dia mencatat saldo akhir 65.000, ikhtisarnya ada di kredit. Berarti dia ada di kredit. Terus kemudian saya cek random ya. Nih, beban penyusutan gedung 5.700. Akumulasi penyusutan gedung 5.700. Beban penyusutan gedung ada di mana? Gedung ya. Nah ini, debit, sedangkan akumulasi penyusutan gedung ada di kredit 5.700. Kita cek secara random lagi. Beban pajak penghasilan 12.500, sedangkan pajak penghasilannya 12.500, utang pajak penghasilan. Nah, beban pajak penghasilan, nah ini ada di debit, sedangkan utang pajak penghasilannya ada di kredit. Nah, setelah jadi penyesuaiannya ya, oke, Anda buat neraca saldo disesuaikan. Jadi sebetulnya ini kan sudah ada neraca saldo. Akan tetapi setelah neraca saldo itu ada penyesuaian. Oleh karena itu Anda buat lagi neraca saldo yang sudah ada penyesuaiannya. Dari penyesuaian ini. Misalnya kas 75.000. Di sini nggak ada transaksi apapun ya. Terus piutang usaha tetap 90.000. Nah ini, sewa dibayar di muka itu adalah debit. Sedangkan penyesuaian itu ada di kredit. Maka kalau ada perbedaan debit dan kredit, maka dikurangi. Berarti ini adalah dikurangi. 29.500 dikurangi 16.000, 13.500. Jadi kalau misalnya berbeda debit dan kredit, maka dikurangi. Nah ini. Dan itu saldo normalnya di debit. Ya. Sedangkan persediaan debit 70.000, kredit 65.000. Terus kemudian kreditnya 70.000. Nah ini. Debit sama kredit. Berarti 70.000 dikurangi 70.000 nol. Berarti yang ditulis yang 65.000. Ya, saya ulangi. Untuk persediaan, karena dicatat 2 kali. Yang pertama adalah menghapus saldo awal dan mencatat saldo akhir. Saldo awalnya di debit, terus kemudian setelah penyesuaian ada di kredit, maka ini kan sudah habis 70.000 kurang 70.000. Ya. Maka 65.000. Perlengkapan kantor. Debit 36.000, kreditnya 11.000. Maka karena berbeda debit dan kredit, berarti 36.000 kurangi 11.000, yaitu 25.000. Ada di debit.
saldo normalnya kan begitu. Terus kemudian peralatan kantor tetap ya, nggak ada transaksi di penyesuaian kendaraan, gedung, dan sebagainya ini sama sekali nggak ada penyesuaian, maka tetap ya, tidak ada perubahan. Ini kalau utang bank ada di kredit, utang dagang di kredit, utang bank di kredit, semuanya di kredit. Terus kemudian dividen ada di debit. Sepertinya tidak ada perubahan. Daftar pembelian juga tidak ada ya nak ya. Oke, kira-kira oke. Beban gaji ini ada perubahan. Beban gaji ini ada di debit, di neraca saldo. Sedangkan penyesuaiannya ada di kredit. Di debit. Penyesuaiannya ada di debit. Berarti kalau debit sama debit itu berarti ditambah. Berarti 25.000 ditambah 15.000 yaitu 40.000. Ya. Dengan saldo normalnya debit. Oke. Jadi beban gaji sebelumnya itu ada di debit, maka untuk penyesuaiannya itu ada di debit juga. Oleh karena sama debit dengan debit, maka ditambah. Begitu juga kalau misalnya contoh nih ya, andaikan ada di kredit untuk di neraca saldo, terus kemudian penyesuaian juga kredit, maka kredit sama kredit ya ditambah, ya. Pokoknya yang sama itu ditambah, yang berbeda dikurangi, gitu. Terus kemudian beban listrik, air dan sebagainya nggak ada perubahan. Beban perlengkapan juga nggak ada. Ikhtisar laba rugi. Oke. Ikhtisar laba ruginya itu di penyesuaiannya adalah debit dan kredit. Ya udah dicatat dua-duanya. Oke. Terus sudah setelah itu nggak ada sesuatu yang berubah karena di neraca saldonya ini kan kosong ya. Sedangkan penyesuaiannya ada. Mengapa? Ya karena akun-akun ini akan timbul ya. Timbul baru setelah adanya penyesuaian. Setelah itu Anda total. Sama apa tidak? Nah, ini ya. Di neraca saldo tadi 987.500. Sama debit kredit. Sedangkan untuk penyesuaian juga harus sama, ya. Oke. Sekarang di neraca saldo penyesuaiannya juga harus sama. Jadi yang namanya neraca saldo penyesuaian itu adalah hasil dari penjumlahan atau pengurangan neraca saldo dengan penyesuaian. Begitu ya. Kalau yang bertanda sama, debit dan debit atau kredit dan kredit itu ditambah. Kalau yang bertanda berbeda, dikurangi. Debit dengan kredit, kredit dengan debit. Dan saldonya, posisinya disesuaikan dengan saldo normalnya. Nah, setelah itu baru kita pos ke rugi, laba, dan neraca. Mana akun-akun yang masuk ke dalam rugi laba, mana akun yang masuk ke dalam neraca. Akun-akun yang masuk di dalam laba atau rugi itu adalah pendapatan dan beban, itu adalah yang paling utama. Ya. Di logika saja kita bisa bilang laba atau bisa bilang rugi itu kalau ada dua komponen tersebut, yaitu ada pendapatan dan ada beban. Ya. Jadi di sini penjualan itu kan pendapatan. Pendapatannya penjualan itu ya. Terus kemudian penjualan itu ada di kredit ya. Oke, tidak berubah pendapatan dalam hal ini penjualan ada di kredit. Kemudian potongan penjualan ya, retur penjualan, pembelian ini semua pembentuk HPP ini ada di laba rugi juga. Pokoknya yang berkisar antara yang menentukan pendapatan dan yang menentukan beban itu Anda masukkan dalam laba rugi, termasuk potongan pembelian, retur pembelian ya. Ini adalah pembentuk HPP. Terus kemudian beban ini semua ada di laba rugi.
beban perlengkapan, terus kemudian ikhtisar laba rugi juga ya. Ini ada di laba rugi, beban penyusutan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan akumulasi? Akumulasi ini masuk ke dalam neraca pada aktiva. Walaupun dia pada aktiva, dia bersifat mengurangi ya. Mengurangi dari aktivanya. Aktiva tetap dalam hal ini. Terus kemudian beban itu masuk juga ke dalam laba rugi. Oke. Utang itu pasti komponen neraca masuk di dalam pasiva. Terus kemudian beban pajak. Nah, ini. Oke. Yang 133.300 ini Anda tidak usah dulu masukkan. Oke, ini saya blok merah dulu. Sebelumnya Anda hitung. Di kolom yang sebelah kanan ini, kredit ini, yang di kredit ini Anda hitung dulu. 550.000 ditambah dengan retur pembelian, potongan pembelian, ya. Terus kemudian ditambah ikhtisar laba rugi, sudah semuanya berapa? Jadi di kolom yang kredit itu dihitung dulu. Ternyata 622.500. Terus kemudian Anda cantumkan di sini. Setelah itu Anda baru menghitung yang sisi yang debit. Sisi yang debit mulai dari potongan penjualan, retur penjualan, terus kemudian ada pembelian, beban, ini semuanya Anda hitung yang ada di debit. Yang di debit Anda hitung, terus kemudian totalnya ada berapa? Nah, kalau misalnya yang kredit, total yang ada di kredit itu jauh lebih besar daripada total yang ada di debit, berarti dia mengalami laba. Mengapa demikian? Karena di bagian kredit itu kan pendapatan. Kalau pendapatan itu lebih besar daripada yang ada di debit, dalam hal ini adalah banyak beban operasional, berarti dia laba. Ya. Oleh karena itu, ini awalnya ini tidak 622 ya. Akan tetapi kurang dari 622.500. Biar sama dengan yang kredit, maka Anda kurangkan. Ya. Kredit dikurangi debit. Hasilnya Anda masukkan di dalam laba usaha. Di sebelah debit. Saya ulangi lagi. Jadi, hasil dari kredit, total kredit ini, Anda kurangkan dengan hasil total debit. Terus kemudian hasilnya dari pengurangan tersebut Anda masukkan di sisi laba usaha bagian debit. Oke, bloknya saya ulangi lagi ya. Sorry. Saya jadikan biru turquoise, jadi sudah terhitung ya. Kalau atau hijau ya. Kalau laba kan hijau ya. Nah, setelah itu Anda membuat neraca lajur bagi neraca. Hal-hal yang tidak masuk di dalam laba rugi, Anda masukkan di dalam neraca. Neraca itu isinya apa? Aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu adalah aset. Aset terdiri dari aset tetap lancar dan aset lain-lain, sedangkan di kreditnya itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Oke, ingat dari struktur dasar akuntansi ya, pelajaran yang dulu-dulu. Maka yang ada di debit ini ya, ada kas, hutang usaha, sewa dibayar di muka, kendaraan, gedung. Nah, ini yang nggak masuk di dalam laba rugi, yang bukan merupakan pendapatan, yang bukan merupakan beban ya. Ini masuk di dalam neraca.
Terus kreditnya adalah utang, modal saham ya. Ini adalah liabilitas. Modal saham dan laba ditahan ini adalah bagian dari ekuitas. Laba ditahan ditambah modal saham adalah ekuitas. Oke, dividen itu sementara dititipkan dulu ke bagian neraca. Sementara dititipkan dulu di bagian neraca karena dividen itu nanti akan dimasukkan di dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, mengapa kok dititipkan dulu ke dalam neraca? Karena dia sudah atau menjadi padu padannya laba ditahan dan modal saham atau ekuitas. Oke. Terus kemudian akumulasi penyusutan. Letaknya ada di kredit ya, untuk di neraca. Nah, mengapa kok ada di kredit? Karena dia akan bersifat mengurangi dari aktiva. Nanti kita di laporan keuangan akan terlihat ya. Dan sebagainya. Nah, ini caranya persis seperti laba rugi. Kalau tadi kita menghitung dulu yang ada di kredit, nah sekarang kalau yang ada di neraca, kita hitung dulu asetnya atau aktivanya. Aktivanya ada di debitnya ini. Nah, ini kita hitung bagian debit dulu. Oke. Setelah bagian debit ini dihitung, totalnya ada 601.000. Setelah di debit itu dihitung, maka neraca bagian kredit baru dihitung. Neraca bagian kredit mulai dari hutang-hutang ini ya, terus kemudian modal saham laba ditahan, terus akumulasi penyusutan Anda hitung, totalnya pasti tidak lebih dari 601.000. Karena apa? Posisi kita laba. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tercermin kalau di laporan laba ruginya itu pendapatannya lebih besar daripada beban, itu akan laba. Nah, laba usahanya ya yang 133.300 untuk di laba rugi kan ada di debit. Maka di neraca dia diletakkan di kredit. Posisinya dia akan menambah jumlah dari neraca bagian kredit. Oleh karena dia menambah posisi neraca bagian kredit, maka akan menjadi balance. Debit dan kreditnya ini yang bagian neraca akan balance. Jadi kalau misalnya dari akun yang ada di neraca ini, di kredit, kalau ditambahkan laba usaha dari laba rugi, ini dan menghasilkan jumlah yang tidak sama dengan jumlah yang ada di debit, berarti ada perhitungan yang salah. Anda cek lagi. Jadi ini benar-benar harus persis sama. Nah ini. Jadi hasil penjumlahan di debit neraca itu harus sama dengan hasil penjumlahan semua angka-angka jumlah per akunnya yang ada di neraca ditambah dengan laba usahanya. Itu harus sama. Kalau tidak, silakan Anda cek kembali. Nah, dari laba rugi dan neraca ini yang sudah menggunakan neraca lajur akan sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama kali disusun itu adalah laporan laba rugi. Jangan terbalik-balik. Nah, Anda pindahkan ke struktur laporan laba rugi yang dari neraca lajur. Penjualan ini Anda cek di laporan laba rugi. Nah, ini ya. Ini laba rugi atau rugi labanya ini saya blok. Baiknya warna apa ya? Warna ini ya. Oke. Penjumlahan untuk penjualan. Terus nanti dikurangi potongan penjualan, dikurangi retur penjualan. Nah ini. Oke.
jumlah dari potongan penjualan dan rater penjualan itu adalah 8.000. Nanti Anda kurangkan dengan penjualan 550.000 itu akan dikurangkan 8.000 menjadi 542.000, yaitu penjualan bersih. Terus kemudian Anda menghitung HPP. HPP, kemarin kan saya sudah mengajar tentang laporan laba rugi komparatif ya, antara periodik dan perpetual. Kebetulan ini HPP-nya tidak langsung diketahui, akan tetapi kita harus menghitung. Nah, kita gunakan secara yang periodik, yaitu pembelian, kemudian dikurangi dengan rater pembelian dan potongan pembelian. Ini menjadi pembelian bersih ya. 292.500. Terus kemudian ditambah persediaan awal 70.000 menjadi total persediaan dan dikurangi persediaan akhir menjadi 297.500. Ini adalah HPP-nya. Maka penjualan bersih dikurangi HPP yaitu 542.000 dikurangi 297.500 menjadi laba kotor. Laba kotor Anda kurangkan dengan beban-beban operasi. Ada beban iklan, beban akun penjualan, beban gaji dan komisi kapster, beban listrik, air, telepon, beban bunga bank, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, sewa, dan beban pajak penghasilan. Total bebannya operasional adalah 111.200. Maka dari laba kotor Anda kurangi dengan beban-beban operasional, yaitu 133.500. Sama tidak dengan hasil neraca lajur Anda? Oke, 133.300. Coba kita cek. Oke, sama ya. Nah, jadi jangan bingung ya. Tujuan dari neraca lajur ini adalah membantu Anda menjadi jembatan untuk Anda menyusun laporan keuangan. Jadi tinggal mindahin aja. Jadi setelah Anda identifikasi, terus kemudian dihitung ya, mungkin dijumlahkan dan dikurangkan aja, nggak penjumlahan yang heboh gitu ya. Baru Anda masukkan ke strukturnya yang tepat. Maka hasilnya pasti akan juga tepat. Nah, setelah Anda menghitung laporan laba rugi atau membuat laporan laba rugi, yang kedua adalah membuat laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal yaitu modal saham 130.000. Dari manakah? Nih. Nih, Dek. Modal saham 130.000. Anda masukkan. Terus kemudian terjadilah perubahan laba ditahan. Ya, ekuitas kan terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Nah, laba ditahan mengalami perubahan. Yang pertama, laba ditahan awal itu adalah 80.000. Anda itu juga pindahan dari neraca lajur bagian neraca yang ada di kredit ini ya. 80.000. Anda masukkan dalam sini. Terus kemudian laba usaha tahun berjalan. Jadi, laba yang sudah dihitung dalam laporan laba rugi atau yang tercermin dalam neraca lajur di bagian laba rugi itu dipindahkan. Nah, ini ke sini. Oke. Maka yang namanya laba itu pasti menambah, tapi kalau rugi mengurangi. Maka harus ditambah. Ada yang namanya tambahan laba yaitu 80.000 ditambah 133.300 menjadi 213.300. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Kalau kerugian ya berarti dikurangi. Ya, rugi usaha namanya. Berarti bukan tambahan laba, akan tetapi ada pengurangan laba. Terus dikurangi dividen menjadi laba ditahan akhir, yaitu 210.800. Maka ekuitas akhir adalah 130.000 ditambah 210.800. Ini ekuitas akhir. Jadi, ekuitas akhir
akan Anda masukkan ya menjadi total ekuitas. Harus sama. Di mana total ekuitas di laporan neraca itu hasil dari penambahan modal saham ditambah laba ditahan ya. Jadi yang ada di modal saham ini 130.000 dan laba ditahan akhir Anda masukkan di laporan neraca sisi pasifa. Nah, laporan yang ketiga adalah neraca ya. Berarti terdiri dari aktiva dan pasifa di mana aset lancar itu ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, persediaan, perlengkapan kantor. Ini kita based on case ya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini ya berarti akun-akunnya ini ya, yang sesuai dengan soal. Dan setelah dikerjakan tadi. Kemudian aset tetap. Aset tetap akan ada penambahan yaitu akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, Anda perhatikan, ini bersifat mengurangi. Kalau misalnya ada tanda kurung, ini berarti mengurangi dari aset tetapnya. Jadi peralatan kantor 55.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 2.000, berarti ya 55.000 dikurangi 2.000. Terus kemudian kendaraan juga begitu, 90.000 dikurangi 2.500, gedung dikurangi akumulasi penyusutan gedung, tanah nggak ada penyusutannya ya, maka total dari aset lancar adalah 588.300. Angka-angka ini dari mana? Nah, ini Anda tinggal masukkan saja dari neraca lajur bagian neraca. Ini ya, Nak. Nah, ini. Yang ada di debit ini masukkan saja. Ya, tapi dividennya tidak. Dividennya tidak dimasukkan dalam neraca. Jadi pada saat pembuatan neraca lajur dia hanya titip saja. Akan tapi seperti yang saya katakan tadi, dia hanya titip terus kemudian nanti diolah di laporan perubahan ekuitas. Setelah itu baru Anda membuat yang sisi sebelah pasifa, terdiri dari hutang atau liabilitas atau kewajiban dan ekuitas. Ini utang-utang yang ada di neraca lajur bagian neraca Anda pindahkan saja. Oke, begitu juga yang di laporan laba rugi, di laporan perubahan ekuitas juga dimasukkan ke dalam neraca. Setelah itu Anda hitung total ekuitas ditambah dengan total utang. Ya, ini kalau ditambah 247.500 ditambah 340.800 hasilnya 588.300 balance total aset dan ekuitas utang sama. Ya. Maka ini yang dinamakan artikulasi laporan keuangan. Artikulasi laporan keuangan itu adalah antara laporan satu dengan yang lain, antara laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca, itu saling memberikan arti karena ada beberapa akun-akun yang saling berhubungan dengan jumlahnya juga pastinya. Maka tidak boleh yang namanya membuat laporan keuangan itu asal. Harus urut. Yang pertama, laba rugi dulu. Setelah ketemu laba, baru kita membuat perubahan ekuitas. Karena laba tersebut akan mengisi di laba usaha tahan berjalan di perubahan ekuitas. Setelah kita mengetahui berapa perubahan ekuitasnya, baru kita bisa membuat neraca. Nah, kira-kira begitu ya para mahasiswa saya. Semoga soal CV Lukeran ini untuk pembahasan neraca lajur dan penyusunan keuangan, penyusunan laporan keuangan, ini bisa dimengerti ya. Pastinya harus belajar. Kalau tidak belajar, akan sulit mengerti. Dibolak-balik. Oke, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. See you.